أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua, kemampuannya kepada kita semua, sehingga kita bisa memaksimalkan dan memanfaatkan kesempatan kita untuk memperbanyak amalan soleh di bulan Ramadan ini, sehingga kita betul-betul mendapatkan keistimewaan, kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, manusia yang memiliki kepribadian yang amat sangat luhur, yang sepatutnya kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kebaikan-kebaikan dari Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus ibadah yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semua di bulan Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang telah kita sampaikan kemarin kaitannya dengan keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Itu amat sangat banyak sekali yang disebutkan oleh para ulama kita, yang mana menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia yang paling dermawan, dan puncak kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, sebagaimana yang disebutkan, yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kata beliau, adalah manusia yang paling dermawan. Paling apa? Dermawan. Paling dermawan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Begitu indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, begitupun kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Kemudian beliau melanjutkan perkataan beliau tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhana hina yalqahu Jibril. Terlebih-lebih lagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai bulan Ramadan, maka pada saat itulah kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam semakin tinggi. Jadi puncak kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, semakin dermawan, maksudnya semakin baik, semakin indah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di luar Ramadan saja begitu indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi di bulan Ramadan, menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul bersemangat untuk mendapatkan kebaikan dan keutamaan di bulan Ramadan. Maka pertanyaan besarnya adalah, kenapa kita tidak mengambil contoh yang baik ini yang dicontohkan oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan di bulan Ramadan yang dijelaskan oleh para ulama sebagai motivasi kita agar kita betul-betul memaksimalkan kesempatan kita di bulan Ramadan ini untuk memaksimalkan amalan soleh adalah puasa di bulan Ramadan, ataupun secara umum ya, itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu secara umum ya, amalan puasa secara umum, secara khusus lagi di bulan Ramadan, adalah ibadah yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan selain ibadah puasa, sholat dan yang lainnya tidak khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu maksudnya. Secara umum, ibadah yang kita haturkan yang kaitannya dengan hak
hak Allah ataupun hak-hak manusia, itu juga apa? Kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibadah puasa itu disebutkan oleh Rasulullah SAW seakan-akan mengkhususkan hanya untuk Allah. Jadi ibadah puasa itu ibadah yang hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis qudsi yang sangat terkenal, yaitu Allah Subhanahu wa taala katakan, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala katakan, kullu amali bani Adam lahu. Seluruh amalan soleh anak Adam, manusia, itu untuknya, kembali kepada dia manfaatnya, kebaikannya. Jadi semua amalan soleh yang kita lakukan tidak menambah sedikit pun kebesaran Allah. Itu hukum asalnya. Tidak menambahkan sedikit pun apa? Kebesaran Allah. Sebaliknya, ketika kita bermaksiat, melakukan kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi kebesaran ataupun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, pada hakikatnya itu untuk kita gitu loh. Kembali manfaatnya untuk kita. Kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Illa siyam, kecuali puasa. Apa maksudnya? Dijelaskan, ditafsiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat berikutnya, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ibadah puasa itu diperuntukkan untukku dan akulah yang langsung membalas, memberikan ganjaran bagi mereka yang melakukan ibadah puasa secara umum atau secara khusus di bulan Ramadan. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan 9 pendapat atau 9 penjelasan para ulama maksud dari kecuali puasa, yang mana puasa tersebut untukku. Jadi seakan-akan selain puasa bukan untuk Allah gitu, bukan maksudnya. Maka dijelaskan oleh para ulama kita ada 9 pendapat, kata beliau, untukku dan akulah yang langsung memberikan pahala puasa tadi kepada hamba tersebut. Dari 9 pendapat tadi banyak pendapat-pendapat yang tidak dibenarkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi kita sampaikan 2 pendapat yang kuat menurut beliau. Yang pertama adalah kenapa atau apa sih makna puasa itu untukku dan aku langsung memberikan pahala dari puasa tersebut. Apa maksudnya? Yang pertama, pendapat yang pertama yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari adalah puasa itu tidak mungkin dimasuki kotoran riya. Tidak mungkin dimasuki kotoran riya. Jadi semua amalan soleh secara umum memungkinkan untuk dikotori apa? Penyakit riya. Penyakit riya itu apa sih? Keinginan seseorang untuk mendapatkan kebaikan dari selain Allah. Oh, kalau aku sholat nih, aku rajin sholat, nanti dipuji sama teman-teman, dipuji sama ustadku, dipuji sama orang tuaku, ataupun ketika saya melamar seorang wanita, nanti semakin senang calon mertuaku misalkan. Itu penyakit riya. Kenapa? Sholat contohnya, zakat dan seterusnya, terlihat ininya, bentuk amalannya itu terlihat oleh mata. Kalau puasa tidak, kata beliau. Sebagaimana juga ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah azza wajal, beliau katakan puasa tidak mungkin dikotori oleh syawaibur riya, kotoran-kotoran riya. Kenapa? Itu tadi puasa tidak terlihat, tidak tampak kecuali dikabarkan gitu. Kecuali dikabarkan, beda lagi ceritanya. Jadi siapa yang sanggup memastikan seorang hamba itu betul-betul berpuasa mulai dari subuh sampai maghrib? Pasti ada masa-masanya, waktu-waktunya dia sendirian, yang mana kita tidak bisa melihat gerak-gerik dia, apakah dia betul-betul berpuasa atau tidak. Ada kalanya ketika dia sendirian, misalkan di dalam kamar mandi, misalkan sendirian, nggak ada yang lihat, memungkinkan dia untuk minum air dari keran kamar mandi tadi.
tapi tidak dilakukan gitu loh. Tapi tidak dilakukan. Dia sadar bahwasanya ibadah puasa ini adalah ibadah yang betul-betul menghadirkan ruh seorang hamba akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia betul-betul mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin dimasuki oleh riya karena ibadah puasa tidak terlihat oleh mata. Susah dilihat kecuali dikabarkan saya puasa, itu beda lagi ceritanya. Tapi secara hukum asal adalah ibadah puasa tidak terlihat sehingga susah untuk kita riakkan istilahnya. Kita campuri dengan kotoran-kotoran riak yang menafikan makna-makna ibadah. Itu pendapat yang pertama menurut beliau. Yang kedua yang kuat juga menurut beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani yaitu pahalanya tanpa batas. Kenapa kok Allah katakan fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku langsung yang memberikan pahalanya. Adalah tafsiran yang kedua yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari adalah puasa itu sendiri secara umum, apalagi di bulan Ramadan, adalah memiliki pahala yang tidak ada batasannya. Kita dapat pahami sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya amalan soleh itu idza hamma bihasanatin falam ya'malha falahu hasanatun kamilah. Ketika seorang hamba disebutkan di dalam hadis riwayat dalam hadis Riyadhus Shalihin di bab yang pertama bab ikhlas, hadis yang ke-11. Nabi SAW mengatakan amalan seorang hamba ketika meniatkan untuk melakukan suatu kebaikan kemudian tidak jadi, nggak sempat untuk melakukan kebaikan tersebut, sudah diberikan apa? Satu kebaikan. Kalau dia berhasil melakukan kebaikan yang dia niatkan tadi, maka dia mendapatkan asyratu amsalihah, yaitu 10 kebaikan. Ila sab'ati mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Ila adha'afin katsir, atau bisa jadi lebih daripada 700 kali lipat. Berlipat-lipat gitu, ada nominalnya. Itu amalan soleh secara umum, tidak untuk amalan soleh puasa. Maksudnya apa? Tidak bisa dijumlahkan berapa nominal kebaikan pahala yang akan dia peroleh dari ibadah puasa itu. Tanpa batas berarti. Kalau tanpa batas sedikit atau banyak? Ya banyaknya luar biasa. Ibarat kata kita punya uang 100.000 kita pakai untuk makan sehari 2 hari, berkurang itu duit. Berkurang. Ada nominalnya, ada hitungannya. Sehingga tidak sempurna kenikmatan uang 100.000 tadi, kan gitu. Iya kan? Ketika kita mendapatkan kebaikan, pahala dari puasa kita, maka kenikmatannya betul-betul puncak dari segala macam bentuk kenikmatan. Tidak akan hilang, tidak akan habis. Kenikmatan atau kebaikan yang akan kita peroleh setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terbatas. Dalilnya apa? Ya, dalilnya apa? Jelas. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala orang-orang yang bersabar bagi mereka pahala yang tanpa batas, tanpa batas. Loh, ayat ini menjelaskan kesabaran. Tadi katanya puasa. Maka para ulama menjelaskan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, puasa itu memiliki korelasi hubungan yang sangat kuat dengan kesabaran. Jadi, ketika kita katakan puasa adalah sabar maknanya. Ketika kita katakan kesabaran adalah puasa maknanya gitu. Jadi secara bahasa puasa itu kan artinya menahan. Begitupun secara bahasa makna sabar juga artinya menahan. Tapi menahan di sini ada menahan dari sisi emosional dan yang lain-lainnya. Jadi, antara puasa dan kesabaran memiliki hubungan yang sangat kuat. Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya orang yang
sabar akan mendapatkan pahala yang sangat apa? Banyak tanpa terbatas. Iya kan? Begitupun orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa, kata Imam Rajab Hambali, memiliki kesabaran yang besar gitu. Itulah keutamaan dari salah satu keutamaan ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mencapai kebaikan-kebaikan ibadah di bulan Ramadan. Mungkin saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Apabila kaum muslimin wal muslimat ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung saja diisi di kolom komentar. Insyaallah kita akan menjawabnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan keberkahan kembali datang. Bersama kita jaga kesehatan, tingkatkan imun dan iman. Perbanyak ibadah selama Ramadan. Mari bangkit dari pandemi. Saya Haji Muslimin dan keluarga besar Rakyat Bengkulu Media Group, Sumatera Express dan Group mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Tama Setiawan, General Manager Harper Palembang, mengucapkan selamat beribadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat pemirsa Palpres Official Channel YouTube, saya Tuan Guru Fikri Juliansa bin Muslim mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita semua mendapatkan berkah, rahmat, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Salam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.